Halo teman-teman, kali ini saya akan melengkapi materi pada bab 2 yang sebelumnya belum kita pelajari, yaitu kita akan membandingkan power off dan save. Apa sih power off dan apa sih save? Dan kita bisa langsung saja buka VirtualBox-nya. Nah, pada VirtualBox itu sendiri ada dua opsi untuk menonaktifkan atau mematikan sebuah virtual machine. Oke, jika kita pencet tombol silang yang ada di sini, nah di sini diberikan 3 pilihan ya. Nah, power of the machine ini adalah men-shutdown atau mematikan total sebuah virtual machine. Sedangkan save the machine state ini adalah hanya pause atau sleep saja. Jika kita pencet yang ini, nanti akan kembali ke tampilan yang seperti ini. Sebaliknya, jika kita pencet yang power of the machine, kita akan kembali untuk melakukan login ulang. Kita coba yang save the machine terlebih dahulu. Kita oke. Ini sedang save ya. Oke. Di sini kita coba buka lagi. Sebentar. Oke, ini sedang melakukan restoring ya, Nah, di sini jika kita memencet save the machine, yang keluar akan seperti ini. Kita kembali ke tampilan yang sebelumnya, tidak melakukan proses booting ulang. Nah, kita akan melakukan opsi yang selanjutnya, yaitu power off the machine. Ini akan men-shutdown virtual machine-nya secara total ya. Kita akan kembali melakukan password dan kita akan booting terlebih dahulu untuk masuk ke Ubuntu servernya. Kita oke. Nah, lalu kita coba start ya. Teman-teman, ini sedang melakukan proses booting ulang jika kita menggunakan opsi untuk menonaktifkan virtual machine dengan power off the machine. Di sini kita masukkan username-nya, lalu password-nya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman, kita lanjut ke materi berikutnya pada bab 2 yang belum kita selesaikan pada sebelumnya. Di sini kita akan melakukan export dan import pada virtual machine pada VirtualBox ya. Nah, untuk analogi export import virtual machine seperti ini ya. Ya, jadi di sini misalnya saya mempunyai sebuah virtual machine dengan nama Ubuntu server dan saya ingin mengekspornya. Dan setelah mengekspor, file dari exporting Ubuntu server akan menjadi namanya file.ova. Nah, dan file.ova ini bisa saya import ke platform virtual machine lain atau ke device atau laptop atau PC lainnya. Seperti itu. Oke, kita bisa langsung buka saja VirtualBox-nya. Untuk cara exportingnya sendiri, teman bisa klik kanan pada virtual machine yang ingin teman-teman ekspor. Nah, di sini ada pilihan export to OCI, lalu pencet. Nah, di sini untuk peletakan file exportingnya ada di user dokumen. Nah, ada di dokumen ya. Lalu kita bisa next saja. Oke, lalu finish. Teman-teman tinggal tunggu aja. Ini sedang melakukan proses exporting ya. Oke teman, ini sudah berhasil mengekspor ya. Dan di sini karena saya tadi menyimpannya pada dokumen, di sini kita bisa buka file explorer-nya, lalu ke documents, dan di sini bentuk file Ubuntu servernya OVA dan platform virtual machine-nya masih VMware ya. Untuk mengubah platform virtual machine-nya dengan yang teman-teman inginkan, teman bisa klik kanan. Ini masuknya proses exporting, lalu ke open with, lalu ke choose another op. Dan di sini jika teman ingin membuka atau mengimport filenya, atau jika teman-teman ingin mengimport filenya pada VirtualBox, teman-teman
bisa ke Kush and Up on your PC. Jika sudah ada, teman-teman tinggal pencet saja di sini. Kita Kush and Up your PC. Oke, lalu kita ke sebentar, kita cari. Nah, di sini kita ke Oracle, lalu ke VirtualBox, dan kita pilih yang VirtualBox X ya, yang tabnya application, lalu kita open. Nah, di sini sudah tertambahkan VirtualBox Manager-nya. Sebelumnya kan tidak ada ya. Jika teman tidak ada di sini, teman bisa lakukan seperti yang saya lakukan tadi. Kita pilih yang VirtualBox Manager. Jika teman ingin selalu membukanya dengan VirtualBox Manager, teman-teman bisa klik always. Jika teman-teman ingin membukanya dengan VMware atau dengan platform virtual machine lainnya, teman-teman bisa klik yang just once saja. Karena di sini saya mempunyai VMware, jadi saya akan opsi yang just once. Oke. Nah, di sini sedang proses importing. Di sini teman-teman tinggal finish saja. Finish. Untuk proses impor sendiri tidak lama seperti proses ekspor, karena itu hanya mengunggah kembali ke virtual machine, mengunggah kembali ke VirtualBox. Tunggu sebentar. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai proses importingnya, dan di sini nama virtual machine importnya adalah Ubuntu Server 1. Kita cek dalamnya apa sama dengan yang Ubuntu Server Ori. Oke, di sini kita masukkan username dan passwordnya. Oke, kita sudah berhasil mengekspor dan mengimpor sebuah virtual machine. Lalu kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai ke bab yang ke-7, yaitu login to Linux. Dan di login to Linux ini kita akan mencoba login ke Debian atau login ke Linuxnya, supaya sebelum kita melakukan konfigurasi atau melakukan perintah-perintah pada Linux, di sini teman harus login terlebih dahulu ya. Karena kalau belum login ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, kita langsung buka virtual machine-nya. Oke, di sini kita sudah masuk ke VirtualBox-nya, dan di sini teman-teman bisa bebas pilih mau yang memakai Ubuntu Server atau Debian Server. Untuk saran saya, kita menggunakan Debian Server saja. Kenapa? Karena Debian Server ini memiliki Debian Desktop Environment, atau di dalamnya kita bisa melakukan konfigurasi secara tampilan atau GUI. Sedangkan pada Ubuntu Server ini hanya CLI saja ya, atau teks-teks saja. Lalu kita bisa running Debian Servernya. Oke, di sini reboot otomatis ya selama 2 detik itu tadi. Ya, tunggu saja. Oke, di sini tampilannya seperti desktop pada umumnya ya, karena di sini kita menggunakan Debian Server yang di dalamnya ada GUI-nya, lalu kita masukkan sandinya. Dan di sini pada proses instalasi teman-teman perlu ingat, teman-teman memasukkan 2 kata sandi, yaitu kata sandi root dan kata sandi untuk login ke virtual machine-nya. Nah, di sini kita masukkan kata sandi yang ke login untuk virtual machine, yaitu 12345. Kita enter. Tunggu sebentar. Oke, ini tampilannya seperti desktop pada umumnya ya. Jika teman-teman masih kurang besar dengan layar yang seperti ini, teman bisa ke pengaturan tampilan. Oke, lalu teman-teman bisa ke nih resolusi ya. Resolusinya di sini adalah 4:3. Lalu di sini saya menggunakan yang 16x10, yang paling besar. Lalu kita terapkan. Oke, simpan perubahan. Ini sudah besar ya, sudah enak dilihat.
Ini lalu kita bisa ke keluar saja. Nah, di sini bisa tarik seperti Windows. Nah, di sini ada Windowsnya nih. Kita silang saja. Lalu untuk mencari aplikasi yang teman-teman ingin gunakan, teman-teman bisa klik aktivitas yang di pojok kiri atas ini, lalu ketik aja. Karena contoh nanti kita akan melakukan konfigurasi atau masukkan perintah-perintah pada Debian ini, kita coba cari yang namanya terminal ya teman. Nah, di sini terminal, lalu klik saja. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam terminal. Jika teman kurang besar, teman bisa Ctrl Shift plus seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan membenarkan resolusi dari Debian ini. Caranya adalah teman-teman bisa klik view pada nih di atas terminal ini. Lalu teman-teman bisa pilih yang full screen mode atau shortcutnya adalah host plus F. Kita pilih saja. Lalu di sini ada peringatan untuk tidak mengeluarkan alert ini lagi. Dan di sini saya biarkan saja. Kita switch. Oke, di sini besar ya teman-teman, sudah besar. Nah, untuk keluar dari mode ini teman-teman bisa ke sini. Lalu di sini kan ada ini ya. Nih seperti putih-putih di sini. Untuk keluar dari mode full screen mode tadi, teman bisa klik yang di samping tanda silang ini, teman-teman. Lalu teman bisa klik yang ini. Oke, kita kembali lagi ke tampilan sebelumnya, dan sepertinya segini dulu saja video dari saya pada bab 7 kali ini. Kita lanjut ke bab berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.